Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pada usia remaja, seseorang mengalami pertumbuhan jasmani dan rohani yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenisnya. Daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum disadari secara penuh oleh para remaja sebagai hal yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis ini dapat menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan, pergaulan antar jenis di kalangan para remaja sering menyimpang. Karena itulah, para remaja memerlukan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan, serta daya tarik terhadap lawan jenisnya. Dengan demikian, para remaja bisa saling menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Pada materi kali ini kalian akan belajar dan menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sederajat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunion dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya serta pelestarian generasi umat manusia. Adat menempatkan perempuan adalah ibu yang memberikan segalanya, sementara pria adalah kepala rumah tangga yang diidentikan dengan kepala perang dan penguasa atas keluarga. Direktris Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau LP3A, Dr. Randa Selvi Sanggenava, mengatakan adat tidak mengajarkan kekerasan suami terhadap perempuan atau terhadap istri atau terhadap anak-anak, tetapi kondisi yang dibangun melalui sistem adat tradisional telah memosisikan perempuan di bawah tekanan dan kekerasan suami. Sebagai perempuan yang hidup dalam sistem adat masyarakat tertentu, harus pasrah, tabah, dan sabar atas setiap situasi di dalam keluarga, termaksud menerima semua bentuk kekerasan dan kekejaman suami terhadap istri dan anak-anak di dalam keluarga. Sikap seperti ini dinilai adat sebagai sikap perempuan yang beretika, tahu diri, menghormati adat, membawa rezeki, dan melahirkan keturunan yang beruntung. Sikap pasrah dan menerima ini masih mendominasi 90% perempuan, termasuk mereka yang sudah berpendidikan tinggi. Walaupun perempuan itu seorang pejabat, tetapi di rumah ia masih harus rela untuk menerima semua perlakuan kasar suami dan menghormati suami seperti perempuan tradisional lainnya. Hampir semua perempuan dalam keluarga memiliki semacam perasaan wajib menerima kekerasan dari suami dan keluarga suami. Sikap ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi ibu kepada putrinya. Saat kecil, ibu sudah mengajarkan kepada putrinya untuk bersikap sopan terhadap saudara laki-laki, dan menjelang dewasa, perempuan diberi pengertian mengenai sikap sopan terhadap suami. Tetapi pria jarang diajarkan sikap sopan terhadap perempuan di rumah. Jadi itu.
Salah satu penyebab terpenting sikap pasrah diri seorang istri terhadap suami adalah mas kawin. Jadi mas kawin juga itu mempengaruhi. Makin tinggi nilai mas kawin, beban moral yang ditanggung istri makin tinggi pula. Istri merasa seakan-akan sudah dibayar mahal. Karena itu seluruh diri, jiwa raganya harus dibaktikan untuk melayani seluruh kebutuhan suami, termaksud anggota keluarga suami. Oke, kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Mari kita buka di kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Oke, jadi menurut kalian bagaimana dengan bacaan tadi? Apakah Tuhan bilang, oke, perempuan melayani laki-laki? Atau laki-laki kau jadi tuan atas perempuan? Tidak toh? Banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak, sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah sang istri, tetapi tetap saja bapak yang kepala keluarga. Ibu bertugas beres-beres rumah dan sebagainya. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya. Jadi laki-laki biasanya berpikir kalau tentang kesederajatan, berpikir tentang kesederajatan, itu biasanya mereka berpikir apa yang seharusnya perempuan perbuat baginya. Begitu juga sebaliknya, perempuan juga berpikir apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria bagi dirinya. Atau perempuan berpikir apa seharusnya laki-laki perbuat baginya. Jadi ingat, selama kita masih berpikir seperti itu, maka kesederajatan akan sulit dicapai, akan sulit diwujudkan. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Harus berpikir secara baru. Jadi bagaimana cara berpikir yang baru itu? Caranya ialah ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Berarti dia itu adalah bukti cinta Tuhan kepada saya. Jadi ingat, yang anak laki-laki itu, kalian itu harus berpikir seperti ini. Seperti yang barusan Pak Guru bilang tadi, adalah perempuan itu diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Oke, berarti dia itu adalah bukti bahwa Tuhan itu mencintai saya. Gitu. Karena Tuhan cinta kepada saya, maka Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk saya. Jadi itu ingat, pikiran itu adalah cara berpikir yang baru. Supaya apa? Supaya kesederajatan antara laki-laki dan perempuan itu bisa diwujudkan. Jadi karena itu sebagai bukti cinta Tuhan kepada saya, maka Tuhan menghendaki saya untuk berkembang lewat bantuan Dia, begitu. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Jadi bukan kita menuntut, tidak, tetapi kita yang melakukan sesuatu bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, ingat,
Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun mencintai Tuhan. Nah, ini cara berpikir yang baru ini. Jadi, pertama, karena Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan menciptakan manusia. Yang kedua, maka Tuhan menciptakan seorang wanita atau seorang perempuan sebagai penolong saya. Yang kedua, karena dari itu saya harus melakukan yang terbaik bagi Dia supaya melalui bantuan Dia saya bisa berkembang gitu. Dan yang ketiga, kalau saya mengasihi Dia berarti saya pun mengasihi Tuhan. Ingat. Jadi kalau kau pukul-pukul perempuan berarti itu sama saja kau pukul Tuhan. Ingat ya. Gitu. Demikian pula sebaliknya. Jadi perempuan jangan dulu GR. Kalian juga itu harus berpikir yang sama seperti yang laki-laki pikirkan, seperti yang baru saja Pak Guru bilang. Jadi karena Tuhan menyayangi saya, maka Tuhan menciptakan seorang laki-laki untuk saya. Begitu. Melalui laki-laki itu saya pun akan menghormati dia dan akan melakukan apa saja yang terbaik untuk dia, untuk laki-laki. Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan tuntutan apa yang dia buat untuk saya, begitu. Apa yang misalnya nanti kalian sudah menikah, apa yang suami saya buat untuk saya, apa yang istri saya buat untuk saya. Tetapi dibalik apa yang saya buat untuk dia, begitu. Apa yang saya buat untuk istri saya atau apa yang saya buat untuk suami saya, begitu. Karena saya berkembang itu kalau pasangan saya juga berkembang, istri saya atau suami saya berkembang dalam hal apa saja, begitu. Karena kalau saya mengasihi dia, mengasihi suami saya, mengasihi istri saya, berarti saya pun mengasihi Tuhan, begitu. Jadi kalau saya kasar-kasar sama dia, marah-marah dia, sama saja saya kasar dan marah-marah sama Tuhan, begitu. Jadi ingat ya, itu cara berpikir yang baru. Nah, kalau kalian sudah menggunakan cara berpikir yang baru itu, maka kemungkinan besar dapat diwujudkan apa yang dicita-citakan tadi oleh Tuhan, yaitu kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Akhir kata, panggilan Tuhan atas laki-laki dan perempuan itu adalah bagaimana kamu menjadi seorang laki-laki sejati dan seorang wanita sejati. Oke? Ya, materi kita sampai di sini. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Jadi minggu depan itu materi saja. Pak Guru tidak buat video ya. Jadi selang-seling minggu ini ada videonya, minggu depan tidak, minggu depan ada, minggu depan tidak, begitu. Karena ya buat video itu membutuhkan waktu juga ya, mana banyak persiapan gitu. Jadi kalian sabar saja. Oh iya, tugasnya ini berhubung tugasnya esai, maka kalian jawabnya di kertas saja. Oke? Lalu kalian foto, ingat ya, jawabnya tulis di kertas. Terus kalian foto, habis foto kirim di WA ini, di nomornya Pak Guru ini,
nomornya Pak Guru. Oke? Jadi kirim di WA-nya Pak Guru untuk tugas-tugasnya.